Assalamualaikum Pak Lutfi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Erda. Alhamdulillah baik. Bu Erda sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Lutfi. Sebelum melaksanakan observasi ini, sebelumnya ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama nih Pak Lutfi terkait dengan sesi coaching dan supervisi kita. Baik, Bu Erda, dengan senang hati. Oke Pak Lutfi, seperti yang kita ketahui bersama, kompetensi inti coaching kan ada 3 ya, antara lain presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, mana nih yang ingin Pak Lutfi lebih kembangkan? Dari ketiga kompetensi tersebut, saya ingin mengembangkan kemampuan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bagaimana sejauh ini penilaian diri Pak Lutfi sendiri terhadap kompetensi tersebut? Saya merasa kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot masih kurang, Bu Erda. Terkadang saya merasa hilang arah untuk membuat pertanyaan-pertanyaan lanjutan terhadap jawaban-jawaban dari coach. Apa harapan Pak Lutfi dari proses observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak Lutfi? Ya, harapan saya dari kegiatan observasi ini, saya bisa mendapatkan banyak penilaian yang objektif dan umpan baik dari Bu Erda selaku supervisor, sehingga saya dapat mengembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baiklah Pak Lutfi, semoga apa yang menjadi harapan Pak Lutfi dapat terlaksana dalam kegiatan supervisi ini. Silakan Pak Lutfi bisa memulai sesi coaching bersama Bu Mia. Salam Pak Lutfi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Mia? Alhamdulillah cukup baik. Alhamdulillah. Sesuai dengan rencana kita, saat ngobrol terakhir, apakah Bu Mia hari ini siap di coaching? Insya Allah siap. Dengan senang hati, sebelumnya terima kasih juga Pak Lutfi sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan coaching bersama saya supaya bisa berbagi karena saya sedang ada masalah. Ya, sama-sama Bu Mia, insya Allah kita akan saling bantu. Apa kira-kira yang Bu Mia mau ceritakan? Tentang kondisi saya saat ini sih Pak Lutfi, saat ini saya sedang merasa tidak bisa memanage dengan baik pekerjaan-pekerjaan saya. Kebetulan saat ini saya memegang amanah sebagai Wakafur dan juga melaksanakan program guru penggerak. Sebagai seorang Wakafur, tuntutan pekerjaan di sekolah sekarang sih sedang banyak-banyaknya. Apalagi tahun ini adalah tahun pertama kami melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi banyak hal baru yang harus saya pelajari. Ditambah lagi aktivitas sebagai CGP dan tuntutan-tuntutan tugas yang ada due date-nya. Jadi itu terus terang menambah beban kerja saya. Saya merasa tidak bisa fokus dalam mengerjakan pekerjaan satu demi satu, karena belum selesai yang satu, kebayang pekerjaan yang lain lagi. Jadi biasanya jadi molor. Rasanya semua di luar kontrol dan berjalan tidak sesuai harapan saya. Begitu ya, baiklah, karena waktu kita juga singkat, kita mulai sekarang Bu Mia ya. Apa yang Bu Mia harapkan dari percakapan kita kali ini? Ya, saya berharap bisa memanage pekerjaan saya dengan baik, pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya sebagai Wakafur maupun tugas-tugas sebagai CGP supaya bisa terselesaikan dengan maksimal dan sesuai waktu yang ditentukan. Begitu ya. Jadi Bu Mia berharap bisa memanage dan tetap fokus dalam mengerjakan tugas-tugas sebagai Wakakur dan calon guru penggerak
agar berjalan lancar sesuai target dan tetap bisa maksimal. Betul begitu Ibu Mia? Ya, betul sekali Pak Lutfi. Sejauh ini saya masih sangat keteteran dalam membagi waktu dan susah untuk fokus. Apa yang biasa Ibu Mia yang biasanya membuat Ibu Mia tidak bisa fokus dalam pekerjaan? Ya, biasanya saat frekuensi pekerjaan menjadi banyak di waktu yang bersamaan, itu pasti bikin saya nggak bisa fokus. Pekerjaan yang seharusnya bisa saya selesaikan dengan cepat, terkadang bisa makan waktu yang lebih lama. Jadinya banyak yang molor dan hasilnya tidak maksimal. Kadang saya juga terjebak dalam keadaan hanya memikirkan dan tidak mengerjakan apa-apa. Nggak action apa-apa, itu sangat menguras waktu dan tidak jarang membuat saya lebih lelah secara pikiran dan secara fisik. Hal itu membuat saya kecewa dan frustasi dengan diri sendiri. Jika ada keadaan seperti itu, tugas banyak sebagai wakakur dan calon guru penggerak dalam waktu yang bersamaan, keadaan seperti apa yang Ibu Mia harapkan bisa Ibu lakukan? Saya ingin sekali bisa tetap teratur dan disiplin mengerjakan setiap tugas tersebut sesuai dengan urutan, deadline waktu, dan tingkat urgensinya. Tidak terbebani pikiran yang berlebihan, yang saya rasa kadang hanya pikiran saya saja. Ini ya mungkin yang disebut sama orang-orang itu overthinking. Betul sekali Bu Mia, menurut saya juga overthinking memang sangat menghambat laju kerja kita. Mungkin maksud kita ingin memikirkan matang-matang segala aspek sesuatu, masalah atau pekerjaan. Tetapi kita malah terjebak dalam pikiran sendiri dan segala macam kekhawatiran. Tapi intinya Bu Mia, ingin lebih mengatur dan disiplin dalam mengerjakan setiap tugas sesuai deadline ya. Iya, betul sekali Pak Lutfi. Itu keadaan yang sering muncul pada saya saat memiliki beban kerja yang banyak. Saya berharap bisa move on dari keadaan ini ke keadaan yang lebih baik, yang lebih teratur dan lebih disiplin. Menurut Bu Mia, apakah hal-hal yang bisa membantu Bu Mia agar tugas-tugas tersebut bisa teratur, lebih teratur? Apa ya? Mungkin coba dicatat kali ya. Tidak di list, dibikin list kali ya, biar ingat. Kira-kira catatan seperti apa yang bisa membantu Ibu Mia? Catatan tentang tugas-tugas beserta deadline waktunya. Kalau ada deadline waktunya, saya rasa bisa membantu saya untuk diurutkan gitu, jadi mana yang harus diselesaikan lebih dulu. Atau catatan yang dilengkapi dengan deskripsi kegiatan, sehingga saya tahu seberapa penting kegiatan itu untuk saya prioritaskan mungkin. Oke, sekarang dari dua kemampuan itu, mana yang menurut Ibu Mia yang lebih bisa membantu agar Ibu Mia bisa bekerja lebih teratur dan disiplin? Mungkin saya gabungkan keduanya kali ya. Mengetahui deadline waktu itu penting, tapi mengetahui deskripsi tugas juga penting untuk menentukan skala prioritas mengerjakan tugas. Di mana Ibu Mia akan menempatkan catatan tersebut agar efektif membantu Ibu Mia mengingat? Sepertinya catatan itu harus tetap ada di note HP saya, karena ini barang yang paling setia bersama kita. Dan di mana lagi ya? Oh ya, mungkin akan saya tempatkan di dekat meja kerja saya atau di meja kerja saya, biar bisa selalu diingat saat bekerja. Iya.
kapan waktu yang tepat menurut Ibu untuk membuat catatan-catatan tersebut? Kayaknya secepatnya ketika tugas-tugas tersebut sudah dirilis dan jelas waktunya. Jadi harus segera dimasukkan dalam daftar catatan untuk menghindari faktor lupa dan terlewat. Mungkin tepatnya malam setelah tugas-tugas atau tugas itu dirilis atau pekerjaan itu tahu kapan targetnya. Selain membuat catatan, menurut Ibu Mia, adakah hal yang di luar dari Ibu Mia yang bisa membantu? Lagi ya, mungkin bisa minta tolong teman satu divisi di kurikulum untuk bantu mengingatkan bahwa ada program-program terdekat. Sebenarnya selama ini sih kami sudah tetap bekerja sama dan berusaha saling melengkapi. Tapi tentunya saya tidak bisa mengandalkan orang lain atau teman untuk membantu. Jadi saya harus tetap memaksimalkan diri saya untuk bisa mengerjakan sesuatu sesuai target. Tadi Bu Mia juga sempat bercerita jika Ibu mengalami overthinking, menjadi lelah hati dan pikiran, tapi toh tidak melakukan action apapun. Apa benar seperti itu? Betul sekali Pak Wid, betul sekali Pak Lutfi. Kondisi seperti itu adalah kondisi yang sangat buruk untuk saya. Jika sudah terjebak dalam kondisi seperti itu, mood saya akan semakin buruk. Lalu hal apa yang terpikirkan oleh Ibu Mia untuk mengatasi keadaan tersebut? Yang terpikirkan sekarang dan tersadarkan sekarang sepertinya saya harus memperbaiki kualitas ibadah saya. Mungkin tidak baiknya keadaan hati dan pikiran saya bisa jadi karena kualitas ibadah saya yang sedang menurun. Di samping itu, sepertinya saya harus lebih sering mempraktekkan mindfulness dalam aktivitas keseharian saya agar bisa lebih tenang dan bisa berpikir lebih jernih. Oke, Ibu Mia. Dari percakapan kita, Ibu Mia bisa membuat catatan yang merinci, deadline waktu dan deskripsi kegiatan. Teman satu divisi juga bisa dimintai bantuan untuk mengingatkan kembali. Dan yang terakhir, memperbaiki kualitas ibadah serta sering mempraktikkan. Oke, baik Ibu Mia, karena waktu kita yang terbatas, untuk pertanyaan terakhir, kapan Bu Mia akan memulai semua saya tidak ini? punya alasan untuk saya harus memulainya untuk malam ini. Wah, saya suka banget. Suka semangat Bu Mia. Saya akan sangat penasaran mendengar cerita atau progres Ibu Mia. Semoga sukses dengan aksi perubahannya Bu Mia. Lebih plong dan Sama-sama Bu Mia, sampai berjumpa minggu depan. sampai jumpa minggu depan Pak Lutfi. Sesi coachingnya sudah selesai ya? Alhamdulillah sudah Bu Erda. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan ke sesi pasca supervisi. Setelah melaksanakan coaching terhadap Bu Mia tadi, bagaimana Pak Lutfi menilai diri performa Pak Lutfi tadi? Menurut saya dari performa yang saya tampilkan dalam sesi coaching tadi, masih banyak yang harus saya perbaiki, terutama dalam kompetensi saya mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengar aktif. Apa yang membuat Pak Lutfi
menilai demikian? Saya merasa saya masih belum maksimal dalam menggali potensi atau informasi dari Ibu Mia dan membuat alur percakapan saya agar dapat membantu beliau menemukan sendiri solusi untuk masalahnya. Saya merasa sempat terbawa suasana sehingga hilang fokus dan mungkin saya sempat melakukan sebuah asumsi. Begitu ya Pak Lutfi. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama melakukan observasi tadi? Oh, tentu saja boleh Bu Erda, dengan senang hati. Saya sangat berharap mendapat umpan balik yang positif untuk mengembangkan potensi diri saya. Terima kasih Pak Lutfi. Jadi berdasarkan pengamatan saya ini selama sesi coaching tersebut, saya melihat kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot Pak Lutfi sudah sangat baik. Saya melihat kemampuan tersebut sudah tampak dari kata kunci yang disampaikan oleh Pak Lutfi. Pak Lutfi sudah mampu membuatkan pertanyaan lanjutan dari pernyataan yang disampaikan oleh Koci. Kemudian untuk kompetensi presence atau kehadiran penuh, Pak Lutfi sudah melaksanakannya dengan sangat baik. Juga itu terlihat pada reaksi yang Pak Lutfi berikan saat menjawab pernyataan seperti memberikan anggukan, tatapan mata, dan tanda persetujuan atas pernyataan yang diberikan oleh Bu Mia. Nah, berikut untuk prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching itu sudah sangat sesuai dengan prinsip coaching. Nah, bagaimana Pak Lutfi mendengar hasil observasi tadi? Alhamdulillah, terima kasih Bu Erda. Saya tidak menyangka akan mendapat umpan balik yang baik seperti ini. Saya merasa coaching dengan Ibu Mia tadi cukup mengalir karena masalah yang beliau hadapi adalah masalah yang juga sering kita hadapi. Betul sekali Pak Lutfi. Saya setuju dengan pendapat Pak Lutfi. Baik Pak Lutfi, bolehkah saya menyampaikan beberapa hal yang mungkin di sini bisa menjadi koreksi dan bisa menjadi bahan pertimbangan Pak Lutfi untuk memperbaiki pada praktek coaching berikutnya. Oh, tentu saja boleh Bu Erda. Saya akan senang mendapatkan penilaian yang objektif dari Bu Erda. Begini Pak Lutfi, saat sesi coaching tadi saya menemukan pada satu pertanyaan di mana Pak Lutfi melakukan sebuah asosiasi pada kalimat betul sekali Bu Mia, menurut saya juga overthinking memang sangat menghambat laju kerja kita. Mungkin maksud kita ingin memikirkan matang-matang segala aspek terkait suatu masalah atau pekerjaan, tapi kita malah terjebak dalam pikiran sendiri dan segala macam kekhawatiran. Nah, dari kalimat tersebut tampak bahwa Pak Lutfi menyisipkan pendapat pribadi Pak Lutfi. Seperti yang kita ketahui bersama ini Pak Lutfi, sebaiknya praktek asosiasi ini dihindari. Karena hal ini akan mengintervensi alur berpikir dan merancang solusi mandiri dari Koci. Nah, kemudian mengenai alur tirta yang sudah dilaksanakan dalam sesi coaching, tampak sudah berjalan sangat runut Pak Lutfi. Namun di akhir sesi coaching yang Pak Lutfi tadi lakukan, Pak Lutfi menyimpulkan apa yang sudah didapatkan dari percakapan Koci. Nah, kalau menurut saya, tidakkah sebaiknya memberikan kesempatan kepada Bu Mia selaku Koci untuk menyimpulkan hal tersebut? Ini juga bisa membantu Bu Mia mengingat kembali rencana-rencana yang sudah disusun sebelumnya. Bagaimana Pak Lutfi? Seperti itu tanggapan saya. Oh iya Bu Erda, saya mungkin terbawa suasana sehingga tanpa sadar melakukan asosiasi tersebut. Saya juga menjadi begitu bersemangat karena ide-ide yang disampaikan oleh Ibu Mia sangat bagus sehingga saya sendiri pun jadi terinspirasi. Oh,
tidak masalah Pak Lutfi. Ini adalah bagian dari belajar. Dari diskusi kita ini, apakah sudah terbayang apa yang akan Pak Lutfi lakukan untuk meningkatkan lagi performa dirinya Pak Lutfi? Saya rasa terus belajar dengan mencoba mempraktekkan kemampuan coaching ini pada rekan sejawat dengan memperhatikan kompetensi maupun prinsip-prinsip coaching ini secara lebih cermat akan membantu saya meningkatkan kompetensi diri saya. Oke, menurut Pak Lutfi, poin apa saja yang Pak Lutfi peroleh dari proses supervisi ini? Alhamdulillah dari proses ini saya bisa mendapatkan gambaran tentang kompetensi coaching yang saya miliki. Bagian apa yang sudah cukup baik dan bagian mana yang masih menjadi kelemahan saya agar saya bisa terus memperbaiki untuk ke depannya. Sip, Pak Lutfi. Karena waktu kita ini sudah sampai di penghujung, jadi sesi supervisi ini bisa kita akhiri. Sampai jumpa lagi bersama saya Pak Lutfi untuk supervisi berikutnya. Terima kasih banyak Bu Erda. Sama-sama Pak Lutfi, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.